Jalu bersama Rajut Ukhuwah. Bismillah. Menuju pertemuan Jalu yang ke-7. Assalamualaikum. Pas di sini, Pak. Pas di sini. Ustaz, gimana, Ustaz? Sehat? Oh, Pak. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Gimana, Ustaz? Sehat? Biar pada Pak Madi. Ini tasnya ini. Alhamdulillah sehat ya. Assalamualaikum. Wah, luar biasa ini, alhamdulillah. Wih, ini namanya Pak Mudin ini. Pak Mudin ini luar biasa. Gimana? Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Assalamualaikum. So, gimana Bu Rena? Sehat ya? Mas, ini ngerepoti Pak Ketua ini. Assalamualaikum, Ustaz. Gimana? Sehat ya? Alhamdulillah. Nyampe jam berapa nih, Ustaz? Sampai Skodadi jam setengah jam 9. Sampai Skodadi. Sampai pucuk, ternyata pucuk itu muncul dari kemarin. Pucuk aku kok tidak tahu Ya. ini sampai berapa Menuju pertemuan Jalu yang ke-7 di Desa Jalu. Kau tetap pemilik seluruh cintaku. Dari kalammu ilahi, ku temukan cinta suci yang ku perlu hidup ini. Sehingga kini ku rasa yang kini dan bersemi. kemarin Terima bagus yang gemuk ikhlasnya untukmu. oh iya bagus orang tua Terima kasih hanyalah untuk kau tetap pemilik seluruh cintaku. Kaulah Alhamdulillah sudah berada di komplek Islam takut menekan. untuk pertemuan Jalu yang ke-7, Ustaz. Kaulah Alhamdulillah sudah kasih para senior paling sudah hadir kau di hati selamanya. Saya hormati Ustaz Dr. Ali Fauzi, kemudian teman-teman alumnus yang terhimpun dalam Jalu Jalin Ukhuwah beserta dengan para asatid Islam yang saya muliakan. Hari ini kita bersyukur kepada Allah karena banyak kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan menjalin ukhuwah, yaitu antara ustadz-ustadz yang di pesantren hari-hari berkecimpung di pesantren, mengajar dan macam-macam, membina, mendidik, mengawasi, serta teman-teman ustadz-ustadz tamatan Islam juga yang berkecimpung di mahat besar yaitu di masyarakat. Hari ini kita berjumpa dan bertemu untuk keislaman itu, baik di pesantren maupun di luar. Saya ucapkan ahlan wa sahlan untuk kehadiran antum di sini, dan
Kalau saya bilang ahlan wa sahlan, ahlan yang menjadi keluarga Islam adalah bagian daripada jalu bagian daripada al-Islam. Sehingga dikatakan ahlan wa sahlan. Di sini kita mudah, tidak mempersulit. Mau ada acara apa lagi daripada jalu dan alumnus, saya persilakan yang lebih, tidak hanya acara jalu yang sangat kecil skopnya, tetapi saya berharap jalu dan usaha Islam yang hari ini ada, saya minta membuat acara yang lebih besar daripada jalu. Karena saya sudah merisaukan, sudah 3 tahun, 4 tahun ini tidak ada acara reuni. Tolong itu dipikirkan, itu sambutan dari saya. Akhirul kalam, untuk lain-lain nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Hadratul kiram, Syekh Ustadz Zakaria, yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya iri, Ustadz Mukhlas Arifin yang sudah berani bermasnah. Terlupakan, tidak lupa murid saya yang paling betik, Ustadz Nur. Juga saya doa, Allahumma ini maglubun fantasir, dan mengalahkan saya. Insya Allah saya juga masih punya cita-cita. Amin. Baik, untuk tidak mengurangi berkahnya majelis ini, perlu saya sampaikan pesan baginda Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minas sajarah sajaratun la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslim fahaddisuni mahiyah. Pada suatu hari Rasulullah bermajlis dengan para sahabat. Lalu Rasulullah kemudian mengatakan, sesungguhnya ada satu pohon yang ia merupakan perumpamaan dari pribadi seorang muslim. Fahadithuni, maka kabarkan pada aku, pohon apakah itu? Pada waktu itu para sahabat masih menerka-nerka dan ada yang menjawab tapi salah. Ibnu Umar sudah ada jawaban yang tepat, tetapi tidak berani mengungkapkan itu karena segan. Masih banyak sahabat-sahabat yang lebih tua, lebih senior. Dan pohon itu adalah pohon kurma. Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa seorang muslim itu sayogianya seperti pohon kurma, di mana pohon kurma itu tidak ada sejarah pohon kurma itu yang ngerumbui, buat kotor halaman, buat apa, Jalu kotor Rajut Ukhuwah. kebun, nggak ada. Karena memang tidak pernah ada pohon kurma yang daunnya jatuh sendiri. Itu hanya bagian kecil daripada daun yang disebutkan Rasulullah. Tentu kalau kita bicara buah kurma itu jauh lebih bermanfaat. Ustaz Zuni sebutkan manfaat buah kurma.
Menambah ASI. Menambah ASI. Iya betul. Ya. Iya, menambah ASI. Tapi ada riset yang dilakukan oleh kawan-kawan di Thailand di bawah Mr. Kolak. Ada ahli kurma yang notabene itu Buddha, tapi beliau meriset pohon kurma itu bahwa tidak ada buah di dunia ini yang kandungan antioksidannya melebihi kurma. Yang pertama. Yang kedua, bahwa buah kurma itu bisa meningkatkan vitalitas. Iya, bisa meningkatkan vitalitas kita. Gak usah makan nasi, makan kurma saja. Ya, Pak Dadang mulai sekarang ya, kurangi makan nasi. Udah dicoba, saya dapat info kemarin istrinya gak makan nasi, lemes. Dan di akhir zaman pohon yang paling bermanfaat nanti pohon kurma. Maka tidak salah kita ini dipermisalkan oleh Rasulullah seperti buah kurma. Pohon kurma itu nggak usah buah saja bisa kita hidup. Tebuk saja pohonnya, masukkan ini pipa besi, nanti akan netes, tes airnya. Itu bisa menghidupi kita. Makanya silakan yang punya kebun bertanam kurma. Bibitnya tak kasih, free. Kalau bila perlu pondok ini kita kelilingi dengan pohon kurma, anak-anak yang buat itu saya akan besarkan. Jadi artinya apa? Kita ini nggak boleh membuat kerusuhan, membuat rusuh untuk lingkungan kita. Diumpamakan oleh Nabi seperti pohon kurma yang daunnya tidak berjatuh, la yasqutu waraquha. Daunnya tidak berjatuhan dan merumbuki. Ikhwan fillah rahimakumullah. Saya senang gerakan-gerakan yang dilakukan oleh anak muda, Ustadz Imam, Ustadz Amin Ramadan, Ustadz Zuli, dan tentu tidak hanya cukup sampai di sini. Saya menginginkan itu anggotanya ditambah Ustadz Imam ya, bisa nanti beliau juga ya, Ustadz Arifin, ya, Ustadz yang lainnya, supaya terus bisa memberikan kontribusi. Saya beberapa bulan yang lalu diundang pondok pesantren dalam sebuah reuni, dan kemudian Masya Allah mereka berhasil mengumpulkan dana 2.300.000.000 dari donasi yang dikumpulkan. Donasi itu kemudian dipakai untuk membesarkan, untuk membantu alma maternya. Pondok pesantren ini belum sampai 15 tahun sudah mampu memberikan kontribusi lewat alumni-alumni yang punya semangat untuk terus berjuang. Dan jujur mohon izin Ustaz, sepertinya gerakan Jalu ini perlu diperluas supaya bisa menyadarkan, mampu menyadarkan alumni-alumni Al-Islam turut bertanggung jawab. Orang luar yang fikroh dan pemahamannya pas-pasan saja punya greget seperti itu. Pertanyaannya kemudian, mengapa begitu susah membangkitkan alumni-alumni Al-Islam?
Pak Hamdan udah yang tercatat alumni itu ada 100 lebih ya, sudah lebih ya. Kalau udah lebih 100 itu sudah juara. Tinggal nanti kemudian di manage yang bagus, hal-hal yang terkait dengan pondok pesantren, saya pikir kalau dipikul bersama tidak akan susah. Dari dulu sampai sekarang sambatnya SPP macet. Dan Anda bisa pastikan, masa Allah, mereka yang berjuang di sini itu, kadang saya berpikir, ya Allah, kok iso ya? Dengan gaji seperti itu di era sekarang itu, wairu makul blas, nggak makul, nggak bisa dinalar. Tapi survival itu yang luar biasa. Iya. Insyaallah. Jadi saya ta'zim, saya hormat sama asatid yang masih terus punya hamasah untuk berjuang mengajarkan Islam, mengajarkan Quran di sini dengan gaji yang tidak seberapa, tapi masih terus mampu mengeluarkan alumni-alumni yang kompetensinya bisa dipertanggungjawabkan di mana-mana. Kalau alumni Islam gitu, jadi andalan di Jawa Tengah, mudir Ma'had itu nggak mau kalau tidak dari alumni Al-Islam. Saya wawancara khusus itu, dan kasus-kasus yang lain cukup banyak. Artinya tugas kita ya di Jalu ini mendorong mereka-mereka yang belum punya greget untuk memberikan kontribusi terhadap Ma'had ini. Ayo bersama-sama bergerak. Kalau berat dipikul bersama-sama akan jadi ringan. Jangan sampai nanti kemudian hanya melihat, mendengar, dan kemudian menguliti. Ini yang terjadi. Isoi ngoreksi, nyalahkan, tidak bisa, dan mampu memberikan solusi. Ini Ustaz mohon izin, yang sebetulnya yang daftar untuk anak asuh kita itu banyak, tapi saya malu sama Ustaz Hamdan sama Ustaz Fitro. Ini anak asuh banyak, ini Ustaz Imam, makanya terus didorong itu subsidi dari Jalur. Baik, yang terakhir, mari kita kuatkan ukhuwah. Kita selalu berhusnudzon dengan teman, dan kita menyadari bahwa setiap kita punya kelebihan, punya kekurangan. Saya banyak kekurangan, Ustadz Is juga banyak kekurangan, tapi jangan kemudian kekurangan itu selalu diekspos. Itu tidak adil. Mohon izin, baru-baru ini Ustadz, saya ngamuk itu. Saya mau penjarakan itu. Ya, CS Ustadz juga itu Ustaz. Ya karena saya berdasar. Saya berdasar karena saya dianggap sudah menjual ideologi lah. Kalau saya jual ideologi, pasarnya di mana? Berapa? Kalau saya jual ideologi berarti saya sudah murtad. Saya jual dengan agama-agama lain. Nah tentu ini hal yang kurang baik, jangan ditiru. Kita kalau misalkan melihat kekurangan ikhwan, ya kita nasihati, kita tutupi, jangan kemudian terus diekspos di Facebook dengan tanpa bisa dipertanggungjawabkan. Intinya mari kita rapatkan ukhuwah, kita rapatkan mahabbah kita. Dan berapa lama sih kita ini hidup? Saya Ustaz Zakaria ini sudah 50 lebih, kalau ikut Nabi paling 10 tahun. Tapi mohon izin Ustaz, kalau masih punya kesempatan Masna, segera Masna. Wah khususon Ustadz Amin,
Ustadz Imam, Jalu ini punya program outdoor, diagendakan. Nanti kita khawatir terlupakan. Kita di samping tarbiyah ruhiyah, tarbiyah jismiyah juga tetap jalan. Ya, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Dr. Din Muhammad Zakaria selaku Mudir Ma'had Al-Islam. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ali Fauzi, Dr. Ali Fauzi sebagai pembina Jalu, dan seluruh asatid Ustadz Al-Islam yang senior-senior ini kakak kelas. Yang senior-senior ini kakak kelas. Yang jadi Ustadz saya cuma Ustadz Dadan tok. Sama Pak Mukhlas Oleg Mahmudi. Beliau sudah dokter, tapi saat dokternya Pak Mukhlas itu dulu S1-nya sama saya. Ya, saat dokternya Pak Ali Fauzi, S1-nya bareng sama saya. Saat dokternya Pak Zek, adik angkatan saya. Kapan lagi gak gaya lagi? Alhamdulillah. Sampai bingung ini mau yang pertama disampaikan yang mana, Ustaz? Yang pertama, ucapan terima kasih yang luar biasa untuk Ustaz Zakaria dan juga seluruh asad Al-Islam yang telah sudah menyambut kita dengan luar biasa. BBN di kira tuh. Baru lilinya yang keluar ini luar biasa. Awalnya ini memang salah satu program Jalu untuk silaturahim ke Islam sudah kita agendakan sebelum puasa. Nah, kemarin berapa hari yang lalu teman-teman ke Bojonegoro, akhirnya di situ kita rapat untuk silaturahmi ke Islam. Sebenarnya tujuannya silaturahmi itu hanya tidak resmi, Ustaz, ya, Ustaz Dadan ya, enggak resmi. Tapi ternyata sama Ustaz Zakaria jadi disambut seperti ini. Jadi wah, ini kita yang enggak enak ini. Karena akhirnya makan anggaran pondok ini. Yang pertama itu ucapan terima kasih, yang kedua ucapan kami selaku dari Jalu mohon maaf besar-besarnya. Mohon maaf yang pertama atas nama pribadi karena kami yang hadir di sini itu dulu mantan. Ya. Selain mantan santri, mantan ustadz. Ya. Bahkan kami ini adalah jin kesantrian yang paling tua. Ya. Jadi Ustadz Zakaria itu sudah bosan lihat saya di santrian itu. Jadi karena sudah bosan akhirnya saya pulang. Gitu. Nah, dalam perjalanan kami menjadi mengabdi di Al-Islam, apabila di sana ada kesalahan dan itu pasti, kami minta maaf sebesar-besarnya. Ini momen saya minta maaf atas nama pribadi dan juga mungkin atas nama teman-teman yang dulu mengajar di Islam, mungkin kurang maksimal dalam mengajar, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, Jalu itu sebenarnya atas terbangun atau terbentuk itu dari alumni tadi, alumninya Haji Rosidi itu dulu jadi saya wali kelasnya Ustaz Mukhlas ya. Jadi saya wali kelasnya selama 2 tahun 2001 2002 ya, itu saya wali kelas. Kemudian dilanjutkan sama Ustaz Juli 2003 Ustaz Juli saya ke Jakarta, beliau yang melanjutkan jadi wali kelasnya Ustaz Imam. Kemudian setelah saya sudah tidak di Al-Islam 2014 saya resign, mengundurkan diri. Kemudian setelah itu 2018 pas 19 Ustaz Imam dan teman-temannya yang sekelas Ustaz Yusron, Ustaz Aan, Ustaz Rosidi itu silaturahim ke Gayam dengan tujuan dulu wali kelas jangan lupa sama wali kelasnya gitu. Akhirnya 2 kali silaturahim. Kemudian silaturahim yang ketiga itu ternyata diikuti oleh Ustadz Ali Fauzi dari belakang. Jadi teman-teman sudah berangkat sampai Bojonegoro Babat, Ustadz Ali Fauzi datang mengikuti lewat belakang. Nah, ikut di belakang karena dikira kami ini teman-teman ke Gayam ini dikira mau syukuran. Nah, karena waktu itu ada urusan sertifikat saya yang alhamdulillah dibantu Ustadz Ali Fauzi sampai
hilang sampai ketemu, dikira Ustadz Ali Fauzi kami ini syukuran beli kambing. Akhirnya beliau telepon saya marah-marah, kamu itu saya yang bantu syukuran, nggak bilang-bilang dulu siapa yang syukuran ya Pak? Dan ini katanya Kang Gayam semua, yaitu anak-anak ini wali murid wali kelasnya itu mau main Kang Gayam. Ya udah saya tak datang. Akhirnya jalan sampai babat telepon lagi, beli kambing. Akhirnya itu hari Jumat Pak, hari Jumat itu mendadak, habis Jumatan kita beli kambing. Setelah itu syukuran saja, yang beli kambing Ustadz Ali Fauzi gitu. Saya hanya masak tok gitu. Ya akhirnya yang kedua syukuran beneran nyembelih kambing. Nah disitulah akhirnya kita ngobrol-ngobrol, beliau mengatakan kita jangan hanya kumpul hanya makan tok, kita harus bikin kelompok yang itu bermanfaat. Akhirnya terbentuklah nama Jalu Jalan Ukhuwah di Bukit Krapyak. Kita outdoor di Bukit Krapyak, alhamdulillah itu berapa? 3.000 mdpl ya waktu itu ya. Waktu itu Bang Gayo ikut naik, masya Allah ngos-ngosan. Akhirnya di situ kita sepakati nama Jalu, dan salah satu programnya adalah mengajak kembali para alumni, dan intinya kelasnya Ustadz Imam, kemudian sama teman-teman yang dulu sudah dekat dengan kita ajak bergabung, dan salah satu programnya adalah di Al-Islam kita membantu anak asuh. Alhamdulillah sudah berapa bulan ini? Berapa kali? 6 kali apa 5 kali ya? Jadi Januari sampai hari ini. Nah, alhamdulillah sudah terkumpul setiap bulannya kita belum banyak, baru 2.900.000. Setiap bulan kita transfer ke Ustadz Syaf, dan itu adalah dari teman-teman semua. Alhamdulillah, dan kita mau nyampaikan ke Ustadz Fikri, ke Ustadz Nur Fitroh, tapi Ustadz Fikri aja, nanti kalau Ustadz Nur Fitroh diajak ngobrol bahasanya lain ya. Jadi biasanya kita ngasihkannya 2.900.000 itu wes ini buat apa untuk anak asuh terserah. Nah ini kesepakatan kami Ustadz. Bayar SPP-nya berapa? 700. Nah, berarti kalau 2.900.000 dapat berapa anak itu? 4 ya. Berarti insya Allah untuk bulan Agustus ini kami sementara 4 anak ini kami yang biayai. Lah untuk siapa anaknya ya kami minta datanya, siapa anaknya yang perlu kita kasih, yang free mungkin ya, yang free. Kalau bisa mohon maaf ini agak rewel ya. Mohon maaf ini minta namanya, nanti kita pengen tahu anaknya. Karena kami harus laporan ke teman-teman bahwasanya uang yang sudah dikumpulkan ini loh untuk kita kasihkan ke si A, si B, si C, anak dari sini, orang tuanya ini. Ustadz Fikri gitu nggih. Ya, nanti kita minta data anaknya lengkap. Nah, jadi itu yang program yang kita sementara kita lakukan di Al-Islam, dan itu adalah kurang lebih ada sekitar 30 ya, dari teman-teman yang tidak terjangkau itu alhamdulillah kita hubungi dan mereka ternyata welcome ya. Bahkan langsung ngirim uang langsung sebagai pokoknya di awal bulan itu saya jadi debt collector, saya WA semuanya, Bang Yoyo, Pak Haji Sukariman, tuh saya WA, saya telepon sampai tanggal 10-15 alhamdulillah terkumpul kita kirimkan. Nah, untuk bulan Agustus kita nanti terperinci 4 anak, khusus 4 anak itu yang kita biayai. Semoga nanti kalau bisa lebih banyak, sampai selanjutnya semakin banyak. Jadi itu, dan juga ada kegiatan outdoor yang sudah kita lakukan di Bukit. Mohon maaf ini sudah derajatnya turun. Biasanya naik Gunung Lawu, naik Gunung Argopuro ini, wah ini penakluk Argopuro Pak ya. Enggak ketemu puncaknya. Ya. Ini kita dakinya bukit ya kan, malu sebenarnya. Tapi akhirnya sesuai dengan usia itu kita dulu hanya naik untuk menaklukkan. Jadi ada sedikit kesombongan masa muda waktu itu. Akhirnya sekarang usia 30 tahun, saya 39, Pak Dadan itu 48. Itu sekarang kita naik gunung tidak menaklukkan tapi menikmati. Jadi itu dan saya sampaikan terakhir tadi Ustadz Ali Fauzi menyampaikan dan pesan dari Rasulullah. Ini saya sampaikan khusus untuk Ustadz Zakaria dan semua Ustadz Al-Islam,
dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau menyatakan idza tayyara ahadu ikhwanakum aw adnaka fala tatrukuhu wala tunabbiduhu wahiduhu ahsanal wa'di wasbiru alaihi fa innal ya'uju taratan wa ya'uju ukhra. Diartikan enggak ini? Enggak perlu diartikan ya. Jadi Abu Darda berpesan, jika kau melihat saudaramu itu sudah mulai melenceng dan bahkan berbuat kemaksiatan, maka jangan kau tinggalkan dan jangan kau cibir, jangan kau cela, tapi berilah dia nasihat sebaik-baik nasihat dan bersabarlah atasnya, karena sesungguhnya saudara itu kadang jalannya lurus, bisa juga kadang jalannya bengkok. Lah kami ini yang sudah di luar Ustadz, mungkin dari sisi keimanan dan kedisiplinan beribadah berbeda dengan teman-teman asatid yang di Islam, maka kami minta Ustadz Zakaria untuk tidak sungkan-sungkan untuk menegur kami, menasihati kami, begitu juga ustadz yang lain. Jadi teman-teman Jalu ini juga butuh nasihat, butuh tausiah dari Ustadz Zakaria. Mungkin itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum. Dari jiwa yang tak pasti, kini terbit tanpa sanksi. Cinta ini tiada henti. Dilepas sepenuh hati dengan nada lagu berti. Cinta ini tiada ganti. Sehingga kini ku tak menduga rasa yang dulu asing kini terjalin dan bersemi.